Impact Kids. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi di acara Impact Kids. Sebelum kita memulai renungan kita hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami sudah dapat bangun dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, beri kami hikmat agar kami dapat mengerti apa yang Engkau firmankan pada kami. Terima kasih banyak Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Apakah kalian tahu arti kata ditebus atau menebus? Ditebus artinya dibeli kembali. Contohnya seperti kalau kalian punya mainan, lalu kalian menyumbangkan mainan itu atau mungkin menjual mainan itu kepada orang lain. Kemudian di suatu saat kalian merasa, saya masih pingin tuh mainan yang tadi saya telah sumbangkan atau yang telah saya jual. Nah, untuk mendapatkan mainan itu kembali, artinya kalian harus membeli kembali mainan itu dari orang yang telah kalian jual mainan itu. Dan itu sama seperti yang dilakukan Tuhan untuk kalian. Dia telah menciptakan kalian dan telah menebus kalian dari dosa kalian. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berbunyi, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Cerita kita hari ini berjudul Dibeli Kembali. Ada game baru yang ingin saya beli, tapi uang saya tidak cukup. Kata Graham ke temannya Tobias, "Bagaimana ya saya bisa dapat uang lebih?" Tobias lalu berkata, "Kalau mau, bagaimana kalau kamu menjual ban sepeda kamu yang itu tuh, yang baru itu kepada saya mau membelinya buat cadangan." Kemudian Graham berpikir, lalu dia berkata, "Oke, kamu bisa membelinya," kata Graham kepada Tobias. "Kita deal ya." Lalu Graham menjabat tangan Tobias sebagai tanda terjadinya transaksi itu. Tobias lalu membayar ke Graham. Lalu Graham membeli video game yang sangat dia ingini. Selama berhari-hari, Graham dan Tobias bermain game tersebut dengan senang. Saat pergantian musim, dari musim semi ke musim panas, cuaca di tempat tinggal mereka itu sangat cerah dan sangat cocok dipakai untuk berjalan-jalan. Mereka berdua lalu mengambil sepeda mereka untuk bersepeda mengelilingi tempat tinggal mereka, dan mereka sangat menikmatinya. Suatu hari, saat bersepeda, Graham menabrak tempat sampah sehingga ban depan sepedanya menjadi rusak. "Oh tidak," kata Graham, "ban sepeda saya sudah rusak, tidak bisa dipakai lagi. Kalau beli yang baru pasti mahal harganya. Tahu gini saya nggak akan menjual ban sepeda saya ke kamu, Tobias," kata Graham. Lalu Tobias berkata, "Ban itu juga baru saya pakai sekali. Kalau kamu mau, saya bisa menjualnya lagi ke kamu. Lagian saya juga tidak terlalu membutuhkannya," tawar Tobias kepada Graham. "Bener nih, cool, thanks Tobias," kata Graham. Tobias dan Graham lalu berangkat menuju ke rumah Tobias untuk mengambil ban itu. Lalu mereka berdua pergi ke rumahnya Graham untuk memasang ban ke sepeda Graham. Saat mereka sedang memasang ban itu, datanglah ayah Graham lalu bertanya, "Kalian sedang ngapain di garasi?" "Ban saya rusak ya," kata Graham. "Jadi saya membeli lagi ban yang dulu pernah saya jual ke Tobias." Graham menjelaskan kepada ayahnya. Ayahnya lalu tersenyum. "Nah, itu artinya kamu telah menebusnya. Dan asal kalian tahu ya, kata menebus merupakan kata yang sering kamu temukan di dalam Alkitab. Dan yang kamu lakukan terhadap ban ini adalah contoh dari kata menebus. Menebus artinya membeli kembali. Tetapi kenapa kata menebus banyak terdapat di dalam Alkitab?" tanya Tobias. Ayah Graham lalu menjawab,
Tuhan menciptakan manusia. Jadi manusia itu adalah kepunyaannya Tuhan. Tetapi iblis datang dan menggoda manusia dengan dosa. Dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia lebih memilih menjauh dari Allah dan lebih memilih dosa. Jadi semua manusia sudah berdosa dan menjadi hamba dosa dan budak iblis. Saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia telah membayar kita dan membeli kita kembali. Saat kita percaya kepadanya, kita tidak lagi menjadi budak iblis, tetapi menjadi anak Allah. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah ditebus? Tuhan Yesus berkata bahwa semua yang hidup di dalam dosa telah menjadi hamba dosa. Itu ada di Yohanes 8 ayat ke-34. Tuhan Yesus telah membayar harga yang mahal untuk membebaskan kalian dari dosa dan iblis. Jadi, percayakanlah hidup kalian kepada Tuhan Yesus, maka kalian akan ditebus dan menjadi anak-anak Allah. Ayat tema kita hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat ke-18 sampai ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalimat kunci kita hari ini adalah Tuhan Yesus menebus kita dari dosa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, beri kami hikmat agar kami dapat mengerti apa yang Engkau firmankan hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah menebus kami dari dosa-dosa kami. Tuhan, kami sangat berterima kasih karena Engkau telah membayar kami dengan menggunakan darah yang mahal Tuhan, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Allah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, ajar kami untuk terus mengabarkan firman-Mu Tuhan, menceritakan kebaikan Engkau kepada teman-teman kami yang lain. Terima kasih banyak Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Impact Kids.